Shalom Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang datang hati ini dengan penuh sukacita, boleh kita lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah ke depan, alangkah baiknya ya seperti biasa kita mau berikan dulu senyum, sapa, salam kita kepada rekan-rekan yang di kanan, kiri, depan, belakang. Kita berikan yang terbaik dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita beri kemuliaan kita buat nama Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini senang sekali ya lihat antusias rekan-rekan semuanya di tengah minggu, di hari libur. Tapi kita boleh semangat datang ke rumah Tuhan. Biar sebentar kita mau sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biar dengan momen ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Amin. Sebentar saya mau undang dengan hormat Bapak Pendeta Pratama Yopi Kusnandar ke depan untuk membuka ibadah dengan doa dan akan dilanjutkan dengan pengakuan iman GBI. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dan berlimpah-limpah atas kami semua. Pagi ini kami berkumpul bersukacita, kami akan mengingat akan kenaikan Tuhan, di mana Tuhan di dalam Kristus Yesus sudah menang bagi kami semua dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya. Karena itu sudah sepatutnya pagi ini kami berkumpul untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah yang akan kami lakukan. Karena itu Bapa, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga ibadah kami pada pagi ini boleh menjadi satu ibadah yang mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan, kuasa Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh menerima berkat sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Tuhan tolong apapun pelayanannya biarlah Tuhan pakai sehingga pelayanan menjadi berkat bagi jemaat dan nama Tuhan juga yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami, sahabat kami, rekan kami yang mungkin saat ini masih ada dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka sebagaimana Tuhan sudah pimpin kami tiba di tempat ini. Sehingga di tempat ini ada sukacita yang besar. Umatmu, anak-anakmu berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan bungkus tutup kami semua dengan kuat kuasa darah Kristus. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan yang menopang kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap berdiri. Sebentar kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GBI dari versi ringkas. Saya akan mulai dari ucapan ketiga. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan duduk kembali.
Mari rekan-rekan semuanya, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita, biar kita mau menyembah Sang Raja. Kita mau bermazmur bagi nama Dia, dan kita membawa ucapan syukur kita buat kebaikan Dia kepada kita. Sama-sama kita katakan, hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bangun, kita mau bawa jiwa kita untuk kita menyembah Dia. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku.
kita naik ke surga. Dan kita akan menerima kuasa. Ya Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan jadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada. Amin. Amin. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kita bait kudus Tuhan. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kita menyanyikan sekali lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Kita mau berlari sampai tujuan akhir kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami mau terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin ya. Yes. Biar masih memuji Tuhan. Kita mau jadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau berlari pada tujuan kita sampai akhir nanti. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Dimana kita berdiri mujizat terjadi, amin. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi kita nyatakan. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi alat kerajaannya. Amin. Dan saat ini kita mau beritakan bahwa nama Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yes. Mari. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan sudah memanggil kita buat kita menjadi alat kerajaannya.
kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia selalu setia menyertai kita. Amin. Kita mau katakan dia adalah Allah Immanuel. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kita katakan, kami mau datang Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Tuhan menguatkan kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang bertahta. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kami mau bertahan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Maha besar Engkau Tuhan. Yes. Kami mengucap syukur kepadamu Ya, Bapa. buat kesempatan yang indah Tuhan. Amin. Kami boleh ada di tempat Engkau ada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami memperingati Engkau terangkat di awan-awan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengingat dan mempersiapkan diri agar kami boleh punya kerinduan yang sama dengan Engkau Tuhan. Yaitu kami boleh ada di tempat Engkau ada Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, persiapan kami agar kami layak ada di sana Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakan kami Tuhan, ajar kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan suara hati-Mu, pakai hamba sebagai saluran berkat-Mu. Dan layakan kami buat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama boleh beribadah ya. Hari ini kita akan membawakan sebuah tema dengan penyertaan Tuhan sempurna bagiku. Ini adalah tema sepanjang tahun ini. Penyertaan Tuhan sempurna bagiku. Ketika saya berdoa Tuhan apa yang saya harus sampaikan untuk hari ini. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya ingat ada seorang teman, seorang event organizer, ya IO. Dia biasa menangani kerjasamanya dengan pemerintah. Jadi begini, kalau misalnya ada mau ke Tegalega misalnya ya, yang gampang saja, ya dia harus menyiapkan semua. Pertanyaannya siapa yang datang? RI 1, oh misalnya Prabowo, dia akan melakukan dengan sesempurna mungkin. Sampai sound system itu sampai dicoba berulang-ulang sampai nggak boleh juit sedikit pun. Semua dipersiapkan makanan itu, dia persiapkan makanan sampai yang menyiapkan makan diperiksa dulu gimana tuh buat makanan. Padahal katanya makanan udah susah-susah nyiapin, udah disiapkan pun harus dicek lagi, jangan asam lain sebagainya. Tetapi itu pun kadang nggak dimakan katanya. Tetapi kalau turun lagi kelas gubernur, agak lunak. Apalagi Kang Deddy ayeuna sekarang pokoknya mah asal baju bodas beres. Ya, wah udah begitu apalagi kalau turun bupati. Lain sebagainya, kalau RT mungkin datang kan. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan menyertai kita, menyertai kita, dia penyertaannya buat kita. Dia lindungi kita, dia sertai kita, dia tolong kita dengan sempurna. Pertanyaannya, apakah sesempurna itu penyertaan kita pada dia? Apakah penting harus sempurna? Ya, harus begitukah? Oke, ya, mari next. Jadi Ibu Bapak sekalian, hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik di awan-awan dan dia akan menyediakan tempat buat kita. Tentu tempat yang sempurna. Dia menyertai kita dengan sempurna, dia akan menyediakan tempat yang sempurna. Pertanyaannya, kita layak di sana apa tidak? Saya pernah cerita pada Ibu Bapak sekalian, bagaimana saya ada di satu tempat yang salah kostum, salah personal atau gimana ya. Saya nggak nyaman. Ini Sam dulu ya. Kasih undangan ke Barenang siang. Saya ulangi mungkin bosan, tetapi itu sangat berkesan. Datang ke Barenang siang, pakai apa? Pakai batik aja. Itu mah kayak orang makan habis makan lotek putih cuma ada hijaunya tengah-tengah. Ini semua hitam putih, semua ngejajar pejabat. Saya di tengah-tengah dengan istri saya pakai batik. Luak-liuk, celinguk, tersiksa saya. Bayangkan, belum di surga lu ya. Ini baru di Barenang siang. Semua saya lihat ke belakang, dosen saya, Om Yanco di belakang. Saya saya malu di depan. Itu acara yang meriah, yang membuat saya menderita berdoa. Udah gitu, di tempat makan, semua kelompok laki-laki semua kumpul. Bayangin jas hitam putih semua, saya pakai batik tengah-tengah. Istri saya di sana, saya lihat, sarwa. Akhirnya kami ngumpul ke pinggir langsung.
mundur teratur, kabur saya. Udah kabur kenapa? Enggak, kebayang dari Bandang Siang kabur nggak apa-apa. Dari surga kita kabur, waduh kemana tempatnya? Cuma ada 2 tempat. Kemana coba? Surga KW2 nggak ada, ke neraka loh. Ya, makanya ada yang nanya katanya. Nanti di surga boleh ngerokok nggak? Boleh. Tapi di surga nggak ada api, bisa ambil api sendiri ke neraka. Iya, mari next. Ya, jadi kalau Tuhan bilang bahwa sebab aku pergi ke situ menjadi tempat bagimu. Apabila aku pergi ke situ dan telah menjadi tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Solihin. Kamu masa pakai bagian gitu kan? Mana kamu bagian kemuliaannya? Sorry. Bisa? Ngeri loh. Saya bercanda ngomongnya. Tapi nanti ketika kita nggak bisa balik lagi. Udah telat. Pertanyaannya kita layak nggak di sana? Ketika dia datang menjemput, dia akan datang lagi loh. Janji loh. Datang, kita layak kan? Pertanyaan buat kita. Jadi harus bagaimana supaya kita layak? Next. Ya. Hidup yang sempurna. Waduh, Jawa tuh Pak. Bagaimana bisa sempurna? Aduh, susah. Ya. Di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna. Bukan usahakan, haruslah. Haruslah itu tidak ada pilihan. Kenapa? Karena tempatnya begitu sempurna. Tidak ada pilihan saudara untuk sempurna kuat KW2, tidak, harus sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapa kita yang nunggu di sana sempurna. Waduh. Pertanyaannya bagaimana untuk sempurna, boro-boro sempurna. Datang ke sini aja udah waduh banyak perasaan apa lain sebagainya. Tetapi Yesus tidak hanya suruh sempurna. Dia kasih caranya untuk menjadi sempurna. Ya, kalau ini Matius 5 ayat 48, maka bagaimana kalau Tuhan bilang harusnya kamu sempurna? Enggak ujuk-ujuk harus sempurna. Kita lihat ke belakangnya, ya. Next. Jadi Yesus Kristus adalah kesempurnaan itu sendiri, ya. Jadi kita baca kalau tadi ayat 48 harus sempurna, kita baca di ayat 17. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saudara boleh baca, boleh pelajari bolak-balik bagaimana supaya sempurna. Ya, ini Yesus yang ajarkan. Next, yang pertama, Yesus dan hukum Taurat, dia bereskan dulu agar kita punya jalan ke sana. Saya menguji mahasiswa, diuji, saya bilang gitu nggak bisa, saya ngomel-ngomel. Kenapa? Saya udah ajarkan gitu loh. Paham ya? Kalau belum diajarkan, Pak belum diajarkan. Oh iya, masa ya belum diajarkan? Gitu loh. Saya ngomel-ngomel, karena saya udah ajarkan. Apalagi di akhir-akhir lagi tugas akhir nih. Saya pembimbingan saya ngomel, aduh, cik atuh dehengeken. Aduh, Pak saya nggak bahasa Sunda. Kenapa kamu kuliah di Bandung? Salah sendiri. Kenapa? Saya udah ajarkan. Yesus minta kita untuk sempurna, dia ajarkan dulu buat kita. Ya, next. Jadi yang pertama adalah Yesus bereskan dengan hukum Taurat dulu. Ini terlalu banyak, nanti saudara agak ini tapi saudara baca di rumah nanti ya. Jadi dia bilang adalah aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Ya. Jadi itu tidak akan dihapus hukum Taurat sebelum ayat 21 sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Terjadinya kapan? Ketika Yesus di kayu salib itu semua udah lunas. Makanya manusia asalnya di luar, Yesus mati lalu terbelah itu apa tuh tirai itu terbelah jadi manusia boleh masuk. Ya, itu adalah ketika dia menggenapi. Lalu ayat 20 katakan begini, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak akan masuk ke tempat Yesus ada. Ngeri ya. Jadi apa keagaman? Saya akan ini. Jadi hidup keagamanmu dalam King James Version katakan your righteousness. Saya sebenarnya nggak salah ini. Ya, your righteousness. Jadi kebenaranmu. Bahkan dalam bahasa Yunani ada dikoisune atau keadilan, kemurahan hati, kebenaran, integritas.
Itu harus benar. Begini, biar nggak rumit ya. Saya sederhanakan. Ibu bapak, perhatikan ada 2 negara di Asia yang bersih sekali. Jepang sama Singapura. Saudara kalau ke Singapura, pasti lihat tidak, wah bersih sekali. Kalau kita nyebrang baru masih jauh ke perempatan, mobil udah pada berhenti, kita udah lewat, baru dia lewat. Enak benar. Tetapi di tempat itu ada selalu sin ya itu ya, hukuman, denda. Jadi ada denda. Kalau ngerokok di tempat denda, kalau begini denda. Jadi mereka taat karena denda. Ya. Makanya ketika mereka keluar dari Singapura, sarua sama kita. Nggak jauh beda. Tetapi di Jepang tidak ada sin, tidak ada hukuman, denda nggak ada. Tetapi mereka tunduk sekali. Bahkan ada sebuah video ketika orang Indonesia merokok buang, biasa orang Indonesia buang set gitu, pergi. Orang Jepang dia ambil, lalu dia taruh ke tempat sampah. Wah malu sekali, dia bilang, oh enggak. Dia bukan ini, buat dia kebanggaan. Paham? Karena buat orang Jepang melakukan itu karena dia ajarkan dari kecil bahwa harus begitu. Ya. Jadi ketaatannya ada di hatinya. Makanya ketika dia di Piala Dunia kita lihat ya. Dia nonton Piala Dunia banyak sampah, dia nggak langsung pulang, dia ambilin terus. Kasih lihat. Beda ya. Paham ya? Itu yang Tuhan maksud dengan ayat 17 sampai 20 ini. Jadi kalau dihukum Taurat, dosa lu ya, salah lu ya, nggak kasih perpuluhan lu, nanti kamu dilaknat, lain sebagainya. Itu pidana. Ya, itu hukum Taurat. Tetapi dia mati di kayu salib agar tidak manusia hukum Taurat, tapi hukum kasih ada di dalam. Kalau kita melakukan karena bukan takut dilaknat, tetapi karena ada kasih di dalam diri kita. Itu yang namanya adalah kebenaranmu. Itu yang namanya dikoisune. Itu yang namanya di dalam kita harus, itu integritas sebagai orang Kristen, itu bedanya. Dan untuk itu, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita tidak bisa lakukan itu. Makanya dia katakan adalah sebelum semuanya terjadi di ayat 18. Dan sekarang sudah terjadi. Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi hukum itu ada di luar, sekarang hukum itu ada di hati kita. Itu yang pertama. Mari kita untuk sempurna, ayo Tuhan sudah simpan itu di hati kita. Nah lalu next. Satu, kasihnya, kita dikasih nih, ya, sukacita itu kasih. Yang memuliakan, menyembuhkan luka, memutuskan rantai kebencian. Nah, saudara sekalian, next. Ya, nah ini. Setelah itu ada dalam hati kita, nah ini saya bacakan ayat 2-3-nya saja dulu ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan saudara sekalian. Sebentar lagi setelah pengangkatan ini apa? Pencurahan Roh Kudus. Ya, saya waktu Ciwei pernah ditanya begini. Di sana dipanggil saya tiap ini, kok saya rasanya enggak dipenuhi Roh Kudus. Saya sudah berdoa, saya puasa, tapi enggak dipenuhi Roh Kudus. Saya bilang, memang masih ada tempat baru Roh Kudus. Dia mulai kaget, loh ya. Saudara jengkang-jengking, puasa, nangis, teriak-teriak, pokok sehat sekalipun supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat beda ya. Curahan Roh Kudus, kita saudara mengaku Yesus sebagai juru selamat, saudara dicurahi Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi kepenuhan itu adalah proses lanjut terus, dipenuhi terus. Bayangkan kalau hati kita seperti begini, segede mangkok misalnya hati kita, ya. Kita minta Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, aku udah berpuasa. Tuhan bilang tuh, di mana tempatnya? Di situ ada dengki, ada dendam, ada sakit hati, ada iri, ada kebencian, ya, ada
semua penyakit hati ada di situ. Gak usah teriak-teriak berdoa. Tuhan akan penuhi kita. Tuhan akan penuhi kita dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, di mana tempatnya? Berhenti dulu. Tinggalkan dulu itu katanya. Balik dulu. Temui saudaramu. Itu bilang katanya. Tinggalkan dulu, berdamai dulu dengan saudaramu. Saya hari ini bisa ngomong dengan gini. Dengan leluasa. Karena tadi malam saya ngomong dengan Dek, kalau ada sesuatu, aku gini loh. Saya terus terang ngomong apa aku. Hari ini. Jangan ngomong gitu. Kita berdamai. Agar aku bisa ngomong hari ini. Kalau enggak bagaimana saya bisa menatap muka istri saya? Seorang tatap sebelah saudara. Suami, istri, saudara-saudara. Jangan-jangan itu yang membuat saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Hati kita masih penuh dengan banyak pernik-pernik. Sehingga Roh Kudus tidak ada tempat. Ketika kita, Tuhan di mana tempatnya? Aku gak ada tempat. Kita tidak bisa sempurna tanpa kita membuang itu. Mari. Dan itu ayat 25 kan, segeralah berdamai dengan lawanmu. Waduh, lebih keren lagi. Lawan. Anu pika sebelen. Coba. Berdamai dengan lawanmu. Gak bisa, gak sempurna loh. Ini baru ayat 25, belum sampai nanti sampai 48. Selesaikan dulu, berhenti dulu, selesaikan dulu. Teriak, Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Tuhan bilang, jangan nunggu nanti anakku, sekarang pun aku penuhkan. Mau saudara? Mari. Ya, agar kita, karena ini bukan mau apa enggak. Ini wajib. Kenapa? Agar kita layak ke sana. Agar Yesus naik ke surga, tidak sia-sia buat kita. Tuhan, ini aku loh Tuhan. Hah? Aduh sorry. Kamu tidak layak ditinggal kita. Tapi ini loh Tuhan. Nah, kita di bawah Tuhan. Mau saudara? Tentu mau. Yuk mari sama-sama berpikir bagaimana kita menyempurnakan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, tinggalkan dulu. Bahkan dia bilang marah saja ayat 22 ya. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, bahkan jahil. Itu enggak ini loh. Menghambat loh. Tidak sempurna loh. Mari. Sampai segitu. Itulah karena Tuhan ingin kita sempurna. Namanya sempurna itu sampai kecil-kecil pun ya harus sempurna. Yang pertama, mengimani bahwa Kristus sudah mati buat kita. Sehingga kasih itu, sang kasih itu, sang firman itu sudah membukakan jalan buat kita. Sehingga dia tidak di luar, tapi di dalam kita. Lalu kemudian bersihkan itu agar kepenuhan Roh Kudus sepenuhnya kuasa Allah akan kita miliki. Kalau bersihkan itu. Enggak bisa, yuk kita berusaha membersihkan itu. Pulang dari sini, suami istri beberes dulu. Sebelum berdoa. Sebelum kita meminta sama Tuhan. Bereskan dengan saudara-saudara kita, dengan yang lain. Baru kita berdoa sama Tuhan. Ini Tuhan yang bilang loh. Ya. Next. Karena kasih yang sudah kasih Tuhan kasih itu adalah kasih yang melindungi. Melalui kita juga, melalui sekitar kita mengelindungi semua. Next. Ya, coba lihat. Dulu waktu hukum Taurat jangan berzina loh. Udah berzina baru dihukum. Karena berzina hukum begini. Sekarang tidak. Baru berniat saja, baru lihat saja, baru mengingat saja sudah berzina loh. Artinya apa? Dia melindungi kita jangan sampai pada sudut yang kita tidak bisa apa-apa. Tuhan tuntun kita. Ya. Bahkan di ayat 34, ayat 32, ayat 33 kata, janganlah bersumpah palsu. Jangan kalian bersumpah. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Bagaimana kita melindungi diri kita? Tuhan ingin kita melindungi dan melindungi sekitar kita. Iya. Bayang niat saja sudah dosa. Kalau hukum Taurat enggak, kalau kamu melakukan baru dosa. Jadi orang tidak melakukan bisa tapi dalam hatinya pengen. Tapi ini enggak. Supaya apa? Kita terlindungi. Itulah sempurnanya Tuhan. Ngajar kita. Itulah kesempurnaan yang Tuhan mau dari kita.
Jadi yuk sama-sama. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mulai benahi hati kita. Enggak main-main. Waktunya tidak terlalu lama. Ayo kita benahi. Ya, benahi. Satu, mengimani bahwa Kristus sudah memberikan jalan buat kita. Kedua, kita bersihkan hati kita agar Tuhan mulai bertata dalam kita. Kalau masih ada seketika Tuhan menghambat. Ya, menghambat itu semua. Buang semua. Habiskan semua. Sampai dia penuh. Kepenuhan Roh Kudus itu bahwa Roh Kudus dengan segala keadaannya, dengan kuasanya lain sebagainya, ada dalam diri kita. Bisa mau? Bisa. Kalau buang itu semua. Lalu yang ketiga adalah mulai. Jangan sampai jatuh. Tuhan lindungi kita dengan baru niat saja. Cepat minta ampun sama Tuhan. Baru aduh Tuhan, cepat minta Tuhan ampuni. Jadi kita minta ampun sama Tuhan bukan sesuatu yang kita udah nyuri. Bukan, baru berniat nyuri saja, aduh. Baru berniat menyakiti aja, aduh Tuhan ampuni, kok ada masih ada Tuhan. Ya sudah, karena engkau belum sempurna, ayo sempurnakan. Baru niat saja. Ya, next. Kasih yang aktif. Ya, next. Jadi jangan ada lagi. Saya mau ditanya, antara nanya mana kakak orang, kajen teuing lah, sombong. Orang kayak kudu lebih sombong deh we. Pernah begitu? Pernah, saya pernah begitu. Ya, buat apa dilayani lah, dia juga terbalik lah. Pernah saudara? Tuhan mau ajar, kalau Tuhan dibiarkan dalam diri kita. Dan kita bersihkan biar Roh Kudus memenuhi kita. Kalau dia melindungi kita, mari kita punya kasih yang aktif. Datang. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kalau kita jadi anak Bapa yang di surga, pasti kita layak untuk di surga. Ya, kalau kita bukan siapa-siapa, ya dipertanyakan layak atau tidaknya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, ya, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa? Bapa di surga, dia nggak peduli benar atau nggak benar, dia berkati kita. Bagaimana kita bisa memilih-milih? Ya, kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, pertanyaannya, kalau si Solin ini diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, apa si Albert tidak serupa dan segambar dengan Allah? Kalau Albert serupa dan segambar dengan Allah, saya harus menghargai dia dong. Kalau saya tidak menghargai dia, saya tidak menghargai saya sebagai rupa dan gambar Allah. Karena sama-sama. Paham saudara sekalian? Jadi ketika kita punya niat untuk menyakiti orang atau dendam atau apapun juga, pertanyaannya itu serupa dengan segambar dengan Allah loh. Enggak, dia enggak, saya juga enggak. Sikap kita buat orang lain, buat sekitar kita, itu gambaran kita di hadapan Tuhan. Kamu ngakuin dia serupa dengan segambar Allah atau tidak? Jadi mari kita punya kasih yang aktif. Bukan kasih yang pasif. Ya dia ngasih, aku bisa ngasih lebih gede. Dia sayang, aku bisa lebih sayang lagi. Dia baik, aku bisa lebih baik lagi. Itu dagang namanya, bukan kasih. Mari kita ubah hidup kita untuk menjadi sempurna. Dan beri kasih yang aktif. Enggak peduli. Firman Tuhan ini luar biasa sekali. Saya baca berulang-ulang. Saya sering baca, tapi saya ketika baca pelan-pelan, berulang-ulang. Apalagi ada bahasa aslinya, dan sebagainya, kita bandingkan, aduh luar biasa. Dan saya kemarin Pak Mokar kasih berkat buat saya. Kasih Alkitab bahasa Sunda, tambah bingung lagi. Dengar arti, Sunda, ya bahasa Sunda puhun. Mari ibu bapak sekalian, kita tidak bisa bilang pada ada Yesus dalam diri kita.
kecuali saudara menyatakan kasih kita dengan aktif. Kita tidak bisa bahwa kita bilang ada anak Tuhan yang layak di tempat dia ada. Kalau kita tidak melakukan kasih dia dengan aktif. Mari kita persiapkan kita untuk sempurna di hadapan Tuhan. Enggak bisa, iya. Makanya kita butuh Roh Kudus. Enggak susah, iya. Maka kita punya iman sama Yesus. Sulit, iya. Kalau gampang kan enggak harus Yesus mati di kayu salib. Tetapi justru peluangnya ada. Tuhan buka buat kita. Ya, baru setelah itu ayat 48 ayat terakhirnya. Ya next. Betul katakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna. Sama si Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi ayat ini enggak sendiri suruh sempurna. Enggak bisa kita. Tuhan siapkan dari awal. Terima, kita imani. Lalu Tuhan bilang, bersihkan hatimu. Udah gitu, ayo lindungi dirimu. Dengan selalu begitu, baru ini saja langsung minta ampun. Lalu aktif. Punya kasih yang aktif. Bukan omdo, aktif. Jadi haruslah kamu sempurna, bahasa Yunani teleios, dewasa, utuh, lengkap. Ya lengkap, ikuti semua lengkap. Mari, jemaat yang kasih Tuhan. Setelah memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita ada peluang untuk minta, Tuhan penuhi aku. Kita tidak perlu pencurahan lagi karena Tuhan sudah curahkan buat kita. Kita percaya curahkan, tapi Tuhan beri keberanian kepadaku untuk membersihkan hatiku agar aku bisa menyediakan tempat yang layak buat kemuliaan-Mu. Amin saudara. Mau saudara? Next. Makanya di Galatia 2 ayat 20 dikatakan Rasul Paulus bilang begini. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan aku lagi karena kehendak Kristus itu yang ada dalam aku. Karena kalau aku pengennya tetap aku pengen dendam. Aku pengen gak suka dengan ditanya. Aku pengen marah. Tetapi karena bukan aku lagi tetapi Kristus yang berkuasa dalam aku. Ya. Dan hidupku yang hidup sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi memang aku ini gak bisa sempurna, tetapi Kristus aku mengikuti yang sempurna sehingga aku percaya aku bisa sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku masih dalam daging. Kata Tuhan, iya dalam daging, tetapi hiduplah dalam daging yang hidup dalam iman. Kita katakan begitu. Dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Mari Ibu Bapak sekalian. Ya, kita GB Paturyani Jalan Teratai ini sudah melengkapi sudah dengan segala macam tinggal sudah mau. Kaum bapak ada, kaum ibu ada, semua ada. Bahkan kalau sudah mau cari jiwa, aduh saya malu. Betul siapkan, ini udah. Toh kalau nanti dia ternyata siapa yang ngajak? Ya yang ngasih alamat. Semua disiapkan. Pertanyaannya, apakah itu berarti buat kita atau tidak? Ya, next. Jadi saya buat sebuah konklusi hidup. Hidup yang sempurna adalah sebuah perjalanan hidup yang harus kita perbaharui terus menerus. Ya, hidup yang sempurna menurut Matius 5 ayat 14 adalah hidup yang meniru kasih Allah secara utuh dan mencerminkan karakter Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Yuk kita mulai. Kita gak bisa betul. Tetapi Yesus yang ada dalam diri kita yang memisahkan kita. Memampukan kita. Ya, jadi terakhir, next. Ya ini terakhirnya adalah penyertaan Tuhan sempurna bagiku. Jadi penyertaan dia sempurna bagi kita karena dia ingin kita layak untuk penyertaan itu. Kita sempurna.
Kenapa kita harus sempurna? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang sempurna dan kita layak untuk itu. Sehingga kita bisa ada di mana Tuhan ada. Amin, saudara. Tim musik. Ya, mari kita siapkan hari ini. Kita memperingati bagaimana Yesus sudah naik ke surga. Ingat ya, dia tidak naik saja lalu tinggalkan, dadah, tinggalkan. Dia bilang, aku akan datang dengan cara yang sama. Pertanyaannya, kita siap untuk itu atau tidak? Saya undang bangkit berdiri. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan hati seperti hatimu. Haleluya Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Haleluya. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Haleluya. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari saya undang saudara untuk memuji pujian ini. Bukan sekedar bernyanyi, memuji, tetapi mari dalam sepenuh hati. Tuhan, berikan hatimu. Berikan hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuayan di sekelilingku. Haleluya. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Haleluya Yesus. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Haleluya. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saya undang Dr. Albert untuk kemuka dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Haleluya. Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Tuhan mengingatkan kami Tuhan. Betapa Engkau Allah yang sempurna dan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Namun Engkau ingatkan kami ada satu bagian yang harus kami kejar dan kami lakukan setiap hari, hari demi hari. Bahwa kami harus mengejar hidup yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan suatu hal yang mudah Tuhan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau yang telah memperlengkapi kami Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan mengajar kami, mengingatkan kami, menyempurnakan hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang ajar kami, mampukan kami Tuhan untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan.
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau yang pakai lebih dan lebih lagi Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa boleh belajar Tuhan untuk mengerti, memahami firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga hidupnya semakin bermakna dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Agar sungguh Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan, dimuliakan melalui apa yang dikerjakan oleh Om Solihin Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas jemaat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Bertumbuh dan berbuah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Agar sungguh kami bukan hanya menjadi pendengar saja. Tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu yang telah disampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus mengingatkan kami dan mengajar kami lebih jauh lagi. Kami berdoa ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya duduk Ibu sekalian. Baik, shalom yang diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan katakan kiri kanannya, mari kita kejar hidup yang sempurna. Kiri kanannya katakan, mari kita kejar hidup yang sempurna. Sekali lagi, yang mau mengejar hidup yang sempurna, berikan tepuk tangan yang paling sempurna buat Tuhan. Oke, haleluya. Mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini, ya kita boleh diingatkan. Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa dan ada tugas yang luar biasa yang harus kita terus kerjakan. Saya akan bacakan warta gereja untuk hari ini, Kamis 29 Mei 2025. Berikut ada beberapa nama yang setelah ibadah harap kumpul di ruang gereja. Jadi setelah ibadah selesai boleh bersalaman di depan dan kemudian kembali ke ruang gereja untuk ada pertemuan sebentar. Yaitu Bapak dan Ibu Dede Kusnadi, Bapak dan Ibu Edi Kancahyadi, Bapak dan Ibu Heri Sebastian, Bapak dan Ibu Ius Tanu Wiharta, Bapak dan Ibu Yanto Herianto, Bapak dan Ibu Yopi Kusnandar, Bapak dan Ibu Yosef Solihin, Bapak dan Ibu Yoyo Nikolas Sugio, Ibu Frida Mulyadi, Ibu Hianita Setiawan Komara, Ibu Kue Eli, Ibu Liliana Metio Saleh, Ibu Pendeta Madya Dr. Anda Marta Barus, Ibu Nunung, Ibu Sinciao, Ibu Yohana Iskandar atau Ibu Ciu, Bapak Sandiawan, Bapak Wiwi Hermawan, dan Ibu Yorina. Ya, nama-nama tersebut harap dengan hormat saya undang untuk kembali ke ruang gereja. Dan selamat pagi Pak Turyani, doa pagi Jemaat Pak Turyani diadakan setiap Sabtu jam 5.30 pagi via Zoom. Mari Bapak Ibu terus kita sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan dalam doa pagi Jemaat Pak Turyani. Kita juga dukung dalam doa pemberkatan pernikahan dari saudara-saudari kita yaitu Friendly Senjaya dan Amanda Livia yang akan dilakukan pada hari Sabtu 31 Mei 2025 di Hotel Novotel Bandung. Kita sama-sama dukung dalam doa. Dan kita akan kembali dalam ibadah raya minggu yang akan datang tanggal 1 Juni disertai dengan perjamuan kudus dengan tema Allah yang memegang hidupku yang akan disampaikan oleh firman disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yopi Kusnandar. Dan Bapak Ibu diingatkan kembali kita akan mengadakan doa sepekan. Seperti biasa kita lakukan dari tahun-tahun yang lalu ada doa sepekan yang akan kita adakan Senin sampai Sabtu. Ya, diperhatikan tanggal, hari dan jamnya. Untuk Senin sampai Kamis jamnya adalah jam 6.30 di tempat ini. Ya, Senin sampai Kamis jam 6.30 di tempat ini. Kemudian hari Jumat jam 6 sore, lebih awal sedikit jam 6 sore di tempat ini juga. Dan hari Sabtu, mari kita udah lama mungkin sekarang agak jarang fellowship dengan saudara kita di Suryani dan Baros. Mari kita manfaatkan ada momen hari Sabtu, hari terakhir doa sepekan 7 Juni 2025 jam 5.30 kita akan berdoa bersama-sama di Suryani, di GBI Suryani. Dan akan disediakan konsumsi, jadi untuk itu untuk Bapak Ibu yang akan hadir harap mengkonfirmasi kehadirannya melalui koordinator masing-masing. Yang WBI, yang Kompria, yang remaja, boleh tolong konfirmasi kehadiran melalui koordinator masing-masing supaya jumlahnya bisa dipastikan, konsumsinya tidak berlebihan dan tidak kurang. Ya, mari kita sama-sama bergabung doa terakhir, doa sepekan di Suryani. Ya,
Mari kita sama-sama untuk berdoa sepekan ini. Ya, dengan tema terimalah kuasa menjadi saksi Kristus. Kita doakan untuk setiap acara-acara tersebut. Dan akan diadakan retreat Abi Terate 2025 dengan tema ketangguhan, kuat bersama Kristus yang akan diadakan di Villa Eyang, Maribaya, Lembang pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Juni 2025, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, 5 sampai 7 Juni. Ya, yang sudah daftar, persiapkan putra-putrinya untuk mengikuti acara ini, jaga kesehatan dan peralatan yang disuruh dibawa harap dipersiapkan. Kemudian persembahan seperti biasa dapat Bapak Ibu sampaikan melalui amplop yang ada di belakang atau nomor QRIS yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara, atau juga melalui scan yang ada di layar, ya, barcode yang ada di layar. Bapak Ibu bisa memberi persembahan untuk pelayanan di tempat ini boleh berkembang lebih dan lebih lagi memberkati. Persembahan pembangunan gereja ada amplop khusus yang disediakan di belakang, kemudian juga nomor rekening yang berbeda untuk pembangunan gereja, ya, minggu esok saya akan sampaikan juga rencana renovasi tersebut, dan mari kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan terakhir untuk pelayanan doa, informasi dan media sosial, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar dan memfollow akun-akun IG dan YouTube yang ada untuk informasi tersebut boleh diterima dengan baik. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, ya, kita bangkit berdiri. Sekali lagi tepuk kiri kanannya, mari kita kejar hidup yang sempurna, ya. Sama Tuhan kita pasti akan meraih hidup yang sempurna itu, karena Tuhan sudah menyertai kita dengan sempurna. Biar ini menjadi permohonan kita, ungkapan hati kita, kita minta hati seperti hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami mata, Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. berikan kami tangan, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku ini yang menjadi doa kami Tuhan. Berikan kami hatimu Tuhan, hati yang penuh belas kasihan Tuhan, hati yang melihat jiwa-jiwa sama seperti yang Kau melihat Tuhan. Hati yang haus dan lapar Tuhan akan Engkau, hati yang selalu mencari wajah-Mu, hati yang selalu ingin mengasihi orang-orang sekitar kami, hati yang selalu ingin bergerak, melangkah, mencari jiwa-jiwa yang haus akan kasih-Mu Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita Tuhan, damai sejahtera yang Kau taruhkan di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan terima kasih untuk saudara seiman kami yang ada di depan kami, di kiri kanan kami, di belakang kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang
taruhkan, Engkau yang tempatkan kami di tempat ini Tuhan. Untuk kami sama-sama terus belajar, bertumbuh Tuhan, meraih hidup yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Kasih. Engkau yang perlengkapi setiap kami Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur buat setiap para pelayan, memulai Asher, tim pujian Tuhan, tim musik Tuhan, multimedia, soundman Tuhan. Bapa penari Tuhan, Engkau yang sempurnakan apa yang telah kami lakukan, kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di depan. Kami berdoa untuk pemberkatan pernikahan saudara-saudari kami Friendly Tuhan dan Amanda Tuhan. Bapa Engkau yang berkati sehingga semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Mereka menjadi pasangan yang diberkati luar biasa dan hidup takut akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan ibadah minggu nanti Tuhan. Berkati ibadah doa sepekan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sediakan cuaca yang terbaik di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Engkau yang ajar kami untuk kami memiliki hati, untuk kami peduli akan gereja-Mu di tempat ini, untuk kami berdoa juga bagi bangsa kami, untuk kami berdoa terus bagi jemaat-Mu Tuhan, agar kami terus bertumbuh Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk hari terakhir doa sepekan, fellowship di Suryani Tuhan, yang menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pelayan, setiap yang ditugaskan. Berdoa untuk retreat Abi Tuhan. Bapak kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan inilah waktu yang terbaik Tuhan. Engkau memperlengkapi generasi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh diperlengkapi agar mereka semakin kuat dan tangguh di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang telah ditunjuk untuk melayani Tuhan. Engkau yang pakai dan persiapkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sebentar Tuhan siap menerima doa berkat yang daripada-Mu. Saya undang Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, diberkatilah hidupmu, Amen. diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah lingkunganmu, Amin. diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati usahamu, diberkati di mana saja engkau berada. Sekarang terimalah berkat, kasih sayang, kemurahan, dan kuasa dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Di saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur secara pribadi buat penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi selamat diberkati, selamat pulang dan sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.